Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ninisari. I am class C. Baik, di sini saya akan membahas tentang preposition, conjunction, dan interjection. Yang pertama, preposition. Preposition or preposition are words that are placed before a noun or pronoun which change as a marker of time, place, and movement. Yang artinya, preposition atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum noun atau pronoun yang bertujuan sebagai penanda waktu, tempat, dan pergerakan. Jadi, saya akan menjelaskan dari ketiganya. Yang pertama, preposition of time. Preposition of time, a preposition used to show time, yang artinya preposisi yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Adapun contoh preposition of time yaitu seperti on, in, at yang artinya pada, after atau sesudah, before atau sebelum, during atau selama. Kemudian contoh preposition of time dalam bentuk kalimat misalnya, do you feel tired after working so long? Artinya di sini apakah kamu merasa capek atau lelah sesudah bekerja begitu lama. Jadi after di sini adalah bentuk preposition of time-nya. Kemudian we go to your home on Sunday. Jadi artinya kita akan pergi ke rumahku pada hari Minggu. Jadi on di sini adalah bentuk preposition of time-nya. Kemudian he was born in May. Artinya dia laki-laki berakhiran di bulan Mei. Jadi in di sini adalah bentuk preposition of time-nya. Kemudian kita masuk yang kedua itu preposition of place. Preposition of place is a preposition used to indicate a place or position, yang artinya adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Kemudian contoh preposition of place itu yang pertama on di atas, under di bawah, inside di dalam, beside di samping, in front of di depan, behind di belakang, kemudian near di dekat. Adapun contoh kalimatnya misalnya he is standing in front of teacher, artinya dia laki-laki berdiri di depan guru. Jadi in front of di sini adalah bentuk preposition of place-nya. Kemudian he standing beside me, artinya dia berdiri di samping saya. Jadi bisa di sini adalah bentuk preposition of place-nya. Kemudian my house is near to your home, artinya rumah saya dekat dengan rumah kamu. Jadi near itu juga adalah bentuk preposition of place-nya. Kemudian kita masuk yang ketiga itu preposition of movement. Preposition of movement is a preposition used to show movement, yang artinya preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh preposition of movement misalnya around atau mengelilingi, into of atau keluar, towards menuju, down atau turun, to atau ke, pass atau melewati. Contoh kalimatnya misalnya he went towards your house, artinya dia pergi melewati rumahmu. Jadi towards itu adalah bentuk preposition of man-nya. Kemudian his book fell off when he got into out of the car. Di sini bukunya artinya bukunya jatuh saat ia keluar dari mobil. Jadi into out of di sini adalah bentuk preposition of man-nya. Kemudian kita akan membahas tentang conjunction. Conjunction is a conjunction that is used to connect two words, phrase, or clause in one sentence, yang artinya adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau klausa dalam satu kalimat. Kemudian type of conjunction itu ada coordinating conjunction, correlative conjunction, dan subordinating conjunction. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu coordinating conjunction. Coordination conjunction is coordination conjunction of one word that is used to connect words, phrase, and clause that are equivalent, yang artinya kata sambung yang terdiri dari kata yang digunakan untuk menghubungkan kata frase dan klausa yang setara. Adapun jenis-jenis coordination conjunction yang biasa disebut dengan fun boys, yaitu for karena, and dan, more atau maupun, but atau tapi, or atau, yet atau namun, so atau jadi. Contoh kalimatnya yaitu he want to eat for he is hungry, artinya dia ingin makan karena dia lapar. Jadi for di sini adalah bentuk coordination conjunction-nya. Kemudian she doesn't like milk but she likes coffee, jadi artinya dia tidak suka susu tapi dia suka kopi. Jadi but di sini adalah bentuk coordination conjunction-nya. Adapun sedikit di sini yang perlu kita ingat yaitu jika menghubungkan dua pola kalimat subject plus verb,
maka pada kata sambung diawali dengan tanda koma. Seperti contoh kalimat pertama misalnya, he want to eat for he is hungry. Karena menghubungkan dua pula kalimat subject plus verb, maka pada kata sambung diawali dengan tanda koma. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu correlative conjunction. Correlative conjunction is conjunction that are used to connect or praise or clause in one sentence, but are always present in pair. Yang artinya, kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata frase atau klausa dalam satu kalimat, namun selalu hadir secara berpasangan. Contoh correlative conjunction yaitu as atau say, not only but also, tidak hanya tapi juga, either or baik atau, both and baik maupun, whether or apakah ataupun, neither nor tidak ataupun, between and antara dan. Contoh kalimatnya misalnya, life is not only today but also tomorrow. Artinya hidup tidak hanya hari ini tapi juga besok. Jadi not only sama but also di sini adalah bentuk correlative conjunction. Kemudian I sat between Tamar and Arsita. Artinya saya duduk di antara Tamar dan Arsita. Jadi between dan and di sini juga termasuk contoh correlative conjunction. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu subordinating conjunction. Subordinating conjunction is a conjunction that is used decades, connects an independent clause with or an independent clause that serves to connect two or more sentences that are not equivalent. Yang artinya kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan independent clause dan dependent clause yang berfungsi untuk menyambungkan dua kata atau lebih kalimat yang tidak setara. Contoh conjunctionnya while atau sementara, before sebelum, after setelah, so that sehingga, because karena, although meskipun, since sejak, when ketika. Contoh kalimat subordinating conjunction dalam bentuk kalimat yaitu I pray before eating. Artinya saya makan sebelum saya berdoa sebelum makan. Jadi before di sini adalah bentuk subordinating conjunction. Kemudian I do my homework after eating. Artinya saya mengerjakan tugas sesudah makan. Jadi after di sini adalah bentuk conjunction subordinating. Sekarang kita membahas tentang interjection atau kata seru. Interjection is a word that is spoken spontaneously to express feelings or thoughts that are feels or appear suddenly, such as surprised, like, amazed, and soon. Yang artinya kata yang diucapkan secara spontan untuk menyampaikan atau mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba seperti terkejut, senang, heran, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa ekspresi yang bisa menggunakan interjection, yaitu mengekspresikan keterkejutan atau express surprise, mengekspresikan perasaan gembira atau express feelings of joy, mengekspresikan persetujuan atau express approval, dan mengekspresikan ketidaksetujuan atau express disapproval. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, express surprise atau mengekspresikan keterkejutan. Adapun contoh interjectionnya yaitu what, who, wow, dan really. Contoh kalimatnya, wow, you are so beautiful. Artinya, wow, kamu sangat cantik. Kemudian really, I can audition. Artinya sungguh saya tidak bisa ikut audisi. Jadi wow sama really di sini adalah bentuk ekspresi surprise. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu express feelings of joy atau mengekspresikan perasaan gembira. Contoh interjectionnya misalnya yaho, bingau, hooray, yeper. Contoh kalimatnya, hooray, we are going on holiday. Jadi di sini hooray, kita akan liburan. Kemudian yahoo, I am good at speaking English. Jadi hooray sama yahoo di sini adalah bentuk express feelings of joy. Kita masuk yang kedua, yaitu express approval atau mengekspresikan persetujuan. Contoh interjectionnya
Oke, ya, right, sure. Contoh kalimat dalam bentuk percakapan, misalnya contoh pertama, can you introduce yourself? Artinya, bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Jadi dia menjawab sure. Kemudian contoh kedua, we do the work together. Artinya kita mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi dia menjawab okay. Jadi sure di sini sama okay adalah bentuk express approval. Kemudian kita masuk yang berikutnya itu express disapproval yang mengekspresikan ketidaksetujuan. Jadi contoh interjectionnya no way, oh no, no, who. Contoh kalimatnya no, I don't want to go alone. Artinya tidak, saya tidak mau pergi sendirian. Kemudian oh no, I don't want to do such a thing. Artinya oh tidak, saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Jadi no sama oh no di sini adalah bentuk express disapprovalnya. Okay, so maybe that's all I can explain about the preposition, conjunction, and interjection, and I want to say thank you very much. Bye!